Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang menyaksikan di YouTube, mari kita bersama-sama kita sembah Tuhan. Kami percaya di tempat di mana kami meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, hadirat Tuhan mengalir. Kami percaya kami terima kesembuhan, kami terima lawatan Tuhan. Kami percaya di tempat di mana kami bersungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan, kami terima satu hal yang baru, kami disegarkan kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk sama-sama kita angkat tangan kita. Mari sejenak. Mari kita angkat tangan kita berdoa untuk rekan-rekan kita, untuk saudara kita, untuk kerabat kita, untuk setiap nama yang mungkin Bapak Ibu Saudara diingatkan di tempat Bapak Ibu Saudara berdoa. Kami berdoa untuk setiap nama yang kami bawa. Kami berdoa untuk setiap nama-nama ini. Kami percaya Tuhan di momen-momen ini setiap nama yang hari-hari ini mereka perlu pertolongan Tuhan. Ini nama-nama yang dimana mungkin hari ini mereka mengalami yang namanya kesakitan. Ini nama-nama yang mungkin di masa-masa ini mereka mengalami yang namanya kesukaran. Kami berdoa biar kiranya hadirat Tuhan, biar kiranya tangan Tuhan menolong mereka. Setiap mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Setiap mereka yang hari ini putus pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Setiap mereka yang hari ini mengalami sakit penyakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa biar kiranya ada damai sejahtera, ada sukacita yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, kami tetap angkat tangan kami. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak. Kami berdoa untuk pemimpin di gereja kami. Kami berdoa untuk Paniko beserta dengan para wakilnya. Kami terus berdoa untuk kesejahteraan mereka. Biar Tuhan berikan damai sejahtera. Biar Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin gereja kami. Kami percaya kalau hari ini kami bertumbuh, berkembang, semua karena pemimpin kami. Kami bersyukur punya pemimpin seperti Paniko beserta dengan para wakilnya. Kami percaya ada penggenapan janji Tuhan melalui setiap keputusan yang pemimpin kami ambil. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami bersyukur kami lahir di Indonesia. Kami ucapkan berkat untuk Indonesia. Kami percaya Bapak, meskipun di masa-masa pandemi seperti ini, meskipun di masa-masa kami mengalami yang namanya struggling dengan virus COVID-19, tapi kami percaya bangsa kami aman dalam genggaman tangan Tuhan. Kami percaya melalui kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin akan ada terobosan demi terobosan penggenapan janji Allah untuk bangsa dan negara kami. Bangsa kami akan menjadi berkat, bangsa kami akan jauh lebih mengenal Allah. Kami terus berdoa juga Bapak untuk setiap kami, kalau sebentar mungkin kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya di momen ini kami akan dikenyangkan dengan firman Tuhan. Kami akan diajar, kami akan dididik. Roh Kudus berbicara bagi diri setiap kami. Kami siapkan hati kami, kami siapkan diri kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Kami percaya benih firman Tuhan yang dibagikan bertumbuh, berkembang dalam diri setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami angkat doa kami ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Tidak terasa Desember, bulan Natal, masa raya Natal. Boleh saya ingin menyapa dan menyampaikan selamat Hari Natal 2021 dan juga menjelang Tahun Baru 2022. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang ingin saya sampaikan hari ini berbicara tentang penyertaan Allah bagi kita. Apakah real, sungguh-sungguh Allah menyertai kita di dalam segala aspek hidup kita? Ada banyak orang bergumul dan bertanya, Tuhan selama 1,5 tahun lebih ini kami tidak merasakan tangan Tuhan, kami belum mendapatkan tuntunan Tuhan. Padahal Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Tuhan nyata, saudara.
Saya berdoa supaya kita semua hari ini menyambut firman Tuhan dengan sukacita, karena kita tahu bahwa Allah mengasihi saudara. Dan seluruh jemaat, pengerja, dan semua hamba Tuhan yang ada, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, keluarga besar Sukawarna, saya tahu saudara semua sudah diberkati oleh Tuhan sampai bisa ke akhir tahun 2021. Semua karena kebaikan Tuhan. Ingat saudara, bahwa Allah yang menyertai kita adalah Allah yang hidup, Allah yang besar dan berkuasa. Sebab itu, mari kita renungkan tentang Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Berita-berita Natal tentunya joy to the world, kabar sukacita, penebus telah datang. Tapi saudara, Alkitab menuliskan kata Immanuel 3 kali. Yang pertama di dalam Matius 1 ayat 23, yang kedua di dalam Yesaya 7 ayat 14, dan juga Yesaya 8 ayat yang ke-8. Dengan kata Immanuel, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh surga melalui malaikatnya kepada Maria, ya, sebagai ibu daripada Yesus. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berita surga kepada orang-orang yang dikasihinya menyatakan bahwa anak darah itu, Maria itu, akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Namakan dia Immanuel. Saudara, mungkin saudara bertanya, loh, namanya itu Yesus atau Immanuel? Dan jawabannya pasti jelas bahwa Immanuel adalah nama gelar. Kalau saudara mau punya anak, ya jangan kasih nama Yudas ya. Yang anak perempuan jangan kasih nama Isabel, begitu saja. Beri nama yang baik, karena saya tahu ada arti yang besar di dalam sebuah nama. Dan nama Yesus adalah nama dari keturunan Yahudinya, dari ayah ibunya orang Yahudi, Yehuda. Tapi Yesus dikandung oleh Roh Kudus, pinjam perutnya Maria. Sebab itu ada nama dari surga yang diberikan sebagai gelar untuk Yesus. Kalau Yesus adalah nama pribadi, personal name, maka Immanuel adalah gelar, seperti layaknya gelar yang lain yang ada pada Yesus, yang dikatakan disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa yang bisa menandingi gelar-gelar nama Yesus ini? Penasihat ajaib, ada di dunia ini orang yang bisa menjadi penasihat ajaib, segala persoalan bisa beres? Nggak bisa. Ada yang seperkasa Allah, yang ciptakan langit dan bumi, bumi tumpuan kakinya? Nggak ada. Bapa yang kekal yang sudah ada sejak awal dunia sebelum diciptakan, dia ada, Alfa, dan dia akan berakhir, Omega, tetap ada selama-lamanya. Dia adalah Bapa yang kekal, dan dia adalah Raja damai. Ya, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini gelar yang melekat dalam pribadi karakter Yesus itu, saudara. Dan haleluya, kata Immanuel berasal dari bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, yang Imma dan Nu adalah with us atau sertai kita. El adalah Elohim, Allah, Allah sertai kita. Elohim, Immanuel, Allah beserta kita. God with us, ya, Allah bersama kita. Dan saudara, kata Immanuel ini menjadi berkat yang besar sekali untuk seluruh dunia sejak 2000 tahun yang lalu. Yesaya menubuatkan perempuan melahirkan seorang anak dinamakan Immanuel, Allah menyertai umatnya. Ingat gereja perjanjian lama, bagaimana gereja di padang gurun, Allah menyertai mereka. Sehingga seorang Musa, hamba Allah, dia berkata, jika engkau tidak menyertai aku nggak berani membawa umatmu yang besar ini, Tuhan, melangkah. Saudara, hari ini akhir tahun, Natal. Bisakah saudara sama? Tuhan, ini 2021 mau berakhir, tapi kalau engkau tidak menyertai aku ini nggak berani melangkah sendiri, Tuhan.
Di sini saudara sedang memiliki ketergantungan dengan Allah dan Dia berjanji menyertai kita. Nah, saudara, tentunya ada berkat yang sangat dalam yang bermakna sekali dengan kata Immanuel. Yang pertama, bicara tentang siapa Kristus. Sehingga dari sisi kristologi, dari sisi teologi, siapa Kristus Yesus sesungguhnya? Mengapa Dia ditunggu sebagai Mesias? Mengapa bangsa-bangsa goncang, agama-agama roh agamawi Farisi Saduki goncang? Mengapa Herodes takut dan iblis ingin membunuh Sang Bayi Yesus? Kenapa? Karena Yesus yang datang, yang membawa surga ke bumi, yang menghubungkan manusia dengan surga, itu adalah Yesus yang akan menyertai umatnya sampai akhir zaman, termasuk zaman ini. Haleluya, saudara. Yesus Kristus, Dia adalah manusia 100%, Dia adalah Allah 100%. Kalau saudara baca di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5, saya bagi menjadi dua. Perhatikan yang bagian atas. Ini kemanusiaan Yesus, saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Anak lahir untuk keluarga manusia. Seorang putra diberikan untuk kita. Lahir seorang laki-laki. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dia memimpin. Ini manusia, kemanusiaan Yesus. Tapi perhatikan ayat selanjutnya. Dan namanya, ini gelarnya, disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ini gelar keilahian, kealahannya. Jadi Yesus menyandang manusianya dan juga keilahiannya, dan ini tidak bisa dibantah oleh siapapun. Di dalam kemanusiaannya Dia harus lahir, Dia harus mengalami sebagai manusia, namun Dia tidak pernah berbuat dosa. Saudara, dan dalam keilahiannya Dia adalah El Gibor, Dia adalah Prince of Peace, Father of Eternity. Dan saya percaya hari ini kita makin jelas tentang siapa Kristus, yang seringkali kita katakan manusia 100%, Allah 100%. Saudara, Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah," sekali lagi sekarang, Yesus Kristus yang dalam rupa Allah, keilahiannya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, menjelma, inkarnasi, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kita melihat di sini betapa besarnya kasih Tuhan, supaya Dia datang untuk ikut merasakan apa yang kita rasakan. Saudara, di sini jelas bahwa kalau ada orang-orang yang mengolok-olok, oh Yesus itu kan anak Allah, anak manusia. Alkitab menulis anak manusia datang, anak manusia, dan Dia bukan Allah. Anak Allah bukan Allah. Ya, satu kali orang mengolok-olok, kumpul banyak orang, lalu ditanya, anak gubernur, apakah dia seorang gubernur? Bukan. Gitu ya. Anak presiden, apakah dia presiden? Bukan. Wah, berarti Yesus Kristus anak Allah, Dia bukan Allah? Bukan. Yesus cuma nabi. Maaf, saudara. Dari sisi teologi Alkitab kita sangat jelas, ada banyak ayat yang mengungkapkan tentang keilahian dan tentang kemanusiaan Yesus. Kalau boleh ditanya kembali begitu, pada waktu itu ditanya kembali, saudara-saudara, anak harimau bukan? Harimau. Anak manusia, bayi manusia bukan? Bayi manusia. Anak Allah, yes, karena Dia menjelma menjadi manusia. Dia turun ke bumi. Allah adalah Allah, Maha tahu, Maha mampu, Maha kuasa. Dia di surga, Dia juga bisa ke bumi, kemanapun Dia dapat pergi. Dia Allah yang punya semuanya dan tidak dibatasi oleh apapun juga. Saudara, haleluya. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Kalam firman. Yohanes 1:14, dan diam di antara kita. Yohanes dan para murid berkata, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Satu saja anak tunggal Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang membawa kasih karunia dan membawa kebenaran. Sehingga Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, satu-satunya, saudara. Akulah kebenaran, satu-satunya. Akulah hidup, hidup yang kekal. Saudara, hari ini Yesus telah membuat two-way traffic, jalan dua arah. Agama di dunia semuanya satu arah, mencari Tuhan, memperkenankan Tuhan. Tapi orang percaya, Yesus membawa jalan surga terbuka. Dan kita melalui Yesus bisa naik ke surga. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Banyak orang yang coba menyerang kristologi kita, ya. Kok bisa ya manusia jadi Allah, Allah jadi manusia, dan seterusnya. Saudara, hari ini kita perlu mengerti lebih jelas lagi, ya. Kalau berkata tepung sudah hilang menjadi roti. Roti ini tepung, bukan ini roti. Maka saudara Abraham menjadi pendoa. Saudara Abraham tetap Abraham, tapi dia juga seorang pendoa. Saya, Johan Handoyo, menjadi pendeta. Johan Handoyo ada, pendeta juga ada. Itulah Yesus. Dia adalah Allah 100%, manusia 100%. Dan dari semula dia telah ada, dan dia ada dan akan ada selama-lamanya. Haleluya, saudara. Inilah berkat yang besar di mana kita mengenal Kristus, Allah yang datang menyertai kita. Dan dia bukan saja menyertai kita, tetapi dia menunjukkan Kristus Immanuel berhubungan dengan fungsi keimaman Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 14 berkata dan 15, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara, kita pegang keyakinan ini, iman kita jangan goyah. Mau orang bicara apa tentang Yesus, Yesus adalah juru selamat, Yesus penebus, Yesus adalah Allah yang menyertai saudara dan saya. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, dia hadir untuk merasakan kelemahan saya dan saudara, sakitmu dan sakitku, kemiskinanmu, kemiskinanku, kegagalanmu, kegagalanku, problemmu, duka citamu, pergumulanmu, bebanmu yang berat hari ini di akhir tahun. Saudara, kiranya kita bisa datang, karena Yesus Kristus adalah pengantara satu-satunya, supaya kita datang kepada Allah Bapa. Sebab itu waktu saudara berdoa, ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah dan Tuhan kami yang kami sapa dalam Yesus Kristus. Saudara selalu mengakhiri doa melalui pengantara satu-satunya yang telah mempersembahkan darahnya sendiri. Saudara selalu menutup doa dengan berkata, dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Maka saudara, Yesus adalah pengantara kita dengan Allah. Nah, sekarang saya ingin simpulkan untuk kita, kalau makna yang besar bahwa Sang Immanuel adalah Allah yang telah datang ke dunia menyertai kita, melindungi kita, maka dia menjadi pengantara kita kembali dengan surga. Apakah yang kita takutkan hari ini? Berita bulan Desember, Natal ini, kita tahu bahwa Allah yang Immanuel, dia Allah yang mau menyertai kita. Dia ingin supaya kita tidak takut. Hal yang pertama, jangan takut. Ini good news untuk Maria, untuk Yusuf, untuk para gembala. Jangan takut. Ya, kabar baik telah datang. Immanuel itu telah datang. Haleluya. Dia menyertai saudara dan saya apapun yang terjadi. Ingat, orang-orang umat pilihan Allah, gereja yang ada di padang gurun 40 tahun, Allah hadir. His presence is real. Nyata sekali. Siang malam, tiang awan, tiang api. Kalau dia menyertai, takutkah dengan musuh? No.
proteksi perlindungan Allah sempurna untuk mereka. Tidak ada satu musuh yang menyentuh umat Allah. Apakah mereka nggak struggle? Ya. Mungkin bosan? Ya. Dalam perjalanan itu. Tapi Allah menunjukkan pembelaan penyertaannya. Apakah Allah membiarkan mereka lapar dan mati di padang gurun? No. Allah menyediakan yang mereka perlukan. Makanan, minuman, mana surga tiap hari datang. Dia menyediakan. He protect. He provide. Menyediakan yang diperlukan. Sayang, orang-orang seringkali mengabaikan, bosan dengan perlindungan yang baik, dengan penyediaan yang cukup. Saudara, maunya lebih, maunya tidak pernah puas. Itu yang terjadi umat padang gurun. Hari ini saya mau kita semuanya kembali mensyukuri Tuhan. Terima kasih. Kami bisa dibawa dalam perjalanan iman lewat masa-masa yang sukar dan gelap dan mungkin masa-masa yang gak nyaman. Tetapi kami sampai di penghujung tahun untuk melihat Tuhan tetap menyertai kita. Roh Kudusnya yang awan tiang api, penyertaannya ada pada kita sehingga kita tidak perlu takut karena Dia adalah gembala yang baik. Saudara, jangan takut. Ini berita untuk Maria. Apakah Maria Yusuf nggak takut? Takut. Karena tiba-tiba terdengar berita semua bayi-bayi di bawah 2 tahun yang ada di Bethlehem akan dipenggal, dibunuh mati oleh Herodes. Iblis kerja untuk membunuh bayi-bayi anak laki-laki. Dan Allah Immanuel datang memberikan kabar kepada Yusuf Maria, kasih mimpi, ngungsi, menyingkir ke Mesir. Nanti 2 tahun setelah aman baru pulang. Jadi Immanuel mulai menyatakan dirinya Allah yang menyertai Yusuf dan Maria sangat jelas. Penyertaan Allah luar biasa. Surga menyatu dengan mereka orang yang percaya. Saudara, hari ini adakah di antara kita yang takut? Saya ingin membawa saudara sebentar berdoa supaya engkau membawa keberadaanmu kepada Tuhan, keluargamu hari ini. Di masa raya Natal ini datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Aku suami istri, aku keluarga, aku teman-teman berkumpul. Kami mau Tuhan mengakui, percaya. Kami nggak perlu takut menghadapi hari ke depan. Saudara akan menerima mimpi, saudara akan menerima visi yang baru, saudara akan menerima pencerahan, saudara akan dibukakan firman yang menjadi rema, saudara akan pegang firman Allah dan berani melangkah seperti Yusuf dan Maria karena tahu Sang Immanuel menyertai kita. Hal yang kedua, berkat dari Immanuel yang menyertai kita, maka biarlah kita memiliki satu keyakinan yang penuh kepada Allah. Keyakinan yang penuh bahwa kita tidak perlu takut, tetapi kita hari ini berkata terima kasih Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau membuat kami mantap. Apapun yang kami hadapi, tantangan, persoalan, badai, cobaan, ujian. Mungkin beberapa di antara saudara berkata, saya kok terancam hidup saya, kesehatan saya, divonis, ekonomi saya, pekerjaan saya. Saya katakan hari ini, peganglah kebenaran itu. Sekali engkau punya Yesus, sekali engkau telah diselamatkan, engkau orang pilihannya, maka Dia mau menyertai saudara dan melindungi saudara dari bahaya apapun juga. Ingat kisah Sadrah, Mesah, Abednego yang akan dibuang ke perapian yang menyala karena penyembahannya, worshipnya kepada Allah yang hidup dan benar. Ingat bagaimana Daniel, pejabat tinggi yang difitnahkan, dicari salahnya gara-gara ibadahnya, doanya, puasanya, melayani Tuhan dan memegang kebenaran. Maka dia akan dilempar ke gua singa. Tapi mereka berkata, kalaupun Allah tidak melepaskan kami dari bahaya, kami tidak akan gugur iman. Kami tetap pegang keyakinan kami. Kami tetap mengikuti Dia. Saudara, haleluya. Mereka tidak takut. Mereka menjadi dewasa rohani dan mereka semuanya bisa mengalami mujizat Allah di dalam hidup mereka. Tantangan, ancaman, kegelapan datang mulai datang. Saya masih ingat saudara, kita semua ini sedang dilatih oleh Tuhan supaya menjadi orang percaya yang punya kedewasaan rohani. Ya, orang-orang Indian, the First Nation,
itu melatih anak laki-lakinya sebelum menjadi dewasa akil balik. Itu latihannya keras. Mereka adalah penembak, pemanah, pemburu yang ulung di medan yang sangat sukar, di hutan-hutan dan tempat yang dingin. First Nation, saudara. Mereka akan bawa anak laki-laki, ditaruh di hutan, tengah malam, jalan sama ayahnya, dan tiba-tiba ayahnya berkata, kamu berhenti di sini. Lalu anak laki-laki itu diikat di pohon. Gelap nih saudara, ya. Diikat sampai besok pagi. Alangkah besarnya ketakutan. Terdengar suara binatang, terdengar suara auman, binatang buas, gemericiknya angin yang gak sedap. Anak itu diikat dan gak bisa lepas. Dia berkata, bapakku jahat, bapakku. Tapi dia harus menghadapi itu, saudara. Sepanjang malam dia bergumul dalam ketakutan untuk menjadi seorang yang berani, menjadi seorang yang akan dewasa nantinya. Tahukah saudara, ketika rembang pagi datang, fajar pagi datang, dalam kelelahan, ketakutan dia sudah lewati sepanjang malam, berarti dia lulus menjadi anak yang pemberani, yang nanti bisa pergi berburu. Maka dia melihat dari kejauhan, ayahnya ada di situ, siap dengan semua senjatanya. Kalau ada binatang buas, ada sesuatu yang mengganggu, dia pasti akan tangani, saudara. Demikianlah juga Allah kita, Immanuel kita. Saudara mungkin nggak nyadar, tapi dia kirim malaikat untuk saudara. Saudara mungkin nggak ngerti, di tengah kesakitan, di tengah pergumulan, di tengah kesulitan, dia ada di tengah saudara. Kalau saudara sudah sampai nggak mampu, maka dia akan memperlihatkan, aku ada di antaramu, aku ada dalam hidupmu. Wah, saudara, itulah Tuhan yang selalu menyertai kita, Immanuel bagi kita. Dan yang terakhir, saudara, Allah Immanuel, dia ada dalam kesaksian hidup kita. Di akhir tahun ini kita dibawa punya pengalaman di Third Pentecost. Apa yang ditekankan? Amanat agung supaya diberitakan, supaya setiap orang percaya bersaksi tentang kebaikan Kristus yang dialami, tentang pengalaman keselamatan, tentang encounter dengan Tuhan, tentang bimbingan Roh Kudus, tentang lawatan Roh Kudus. Jadi saudara diminta untuk memiliki kesaksian hidup, supaya orang-orang di sekitar kita yang frustrasi, yang sedang mengalami goncangan, yang sedang lemah imannya, yang sedang kacau hidupnya, saudara tarik, saudara beritakan kabar baik, ulurkan tangan, angkat mereka. Kalau ada orang percaya yang sedang jatuh, tersesat, domba seperti tersesat, maka saudara harus memiliki hati gembala, tarik mereka, cari mereka. Mereka perlu seorang gembala. Saudara, hari ini Tuhan memilih saudara tidak hanya untuk diberkati ekonomi, diberi anak cucu, keluarga, gereja, pelayanan yang baik, pekerjaan yang baik, tidak. Tapi ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu pemberitaan amanat agung Yesus Kristus. Dan saudara, amanat agung, kabar baik harus disampaikan terutama di masa raya Natal ini. Inilah saatnya saudara berbagi kasih, menyapa, memberitakan, sharing. Saudara semua bisa bikin kesaksian. Kisah-kisah saudara bisa tuliskan sebagai satu cerita. Saudara, untuk anak-anakmu baca tentang perjalanan hidupmu, keluargamu, teman-temanmu, sehingga hari ini tidak ada yang membatasi kita bisa bersaksi, saudara. Dan Yesus berkata tentang, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan kehendak Bapa di surga. Haleluya. Murid-murid di dalam Markus 16 ayat 20 langsung action. Tidak hanya dengar, tidak mau hanya dikasih teaching, pengajaran, tidak hanya di-entertain. Firman maunya yang hebat, yang sulit, yang sukar, yang baru-baru, pembukaan bahagian. No, mereka dengar apa yang Yesus perintahkan, ajarkan, dan mereka praktekkan. Dikatakan Markus 16 ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja, Allah Immanuel, dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Immanuel menyertai dengan tanda heran.
Jadi kalau mereka pergi mendoakan orang sakit sembuh, berdoa untuk orang dirasuk setan terlepas. Ya, orang minta duit, minta sedekah di pintu elok, Petrus, aku nggak punya emas perak, tapi dalam nama Yesus bangkit, saudara. Roh Kudus turun, saudara. Jadi mereka pergi menanam gereja, membuka kul-kul, sel grup yang ada. Mereka melayani satu persatu jiwa-jiwa, menolong orang sakit, menolong orang susah, memberi pengajaran, menolong orang-orang untuk hidup bermartabat. Dan dikatakan Immanuel, Tuhan Immanuel turut bekerja dan meneguhkan firman itu, firman untuk mereka pergi memberitakan Injil dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Maukah saudara disertai Tuhan? Hari ini Allah kita adalah Allah pembuat mujizat. Di masa raya Natal ini kiranya kita membawa terang itu. Saudara semua kan nanti akan pasang lilin. Di rumah-rumah mungkin ada pohon Natal gitu ya. Ada lampu. Tujuannya apa? Supaya tergenapi Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kelihatan. Hari ini kekristenan kita, sifat-sifat Kristus di gereja Tuhan, di jemaat, di pengerja, di siapapun harus nampak dengan jelas. Sebab itu Paulus ingatkan Efesus, jemaat Efesus pasal 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ya. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu gelap, sekarang kamu adalah anak-anak terang di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada Immanuel yang menyertai kita, Allah yang ada dalam kita. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Maukah saudara hari ini Tuhan tidak berubah, Yesus Kristus tetap sama. Kalau engkau sedang takut, engkau sedang bergumul seperti padang gurun kehidupan, maukah kita datang dengan rendah hati di akhir tahun ini, di bulan yang ke-12 ini kepada Tuhan yang katakan, Tuhan, ternyata engkau Immanuelku. Engkau merasakan apa yang aku rasakan, dan engkau mengangkat beban itu, engkau memulihkan, engkau menyembuhkan, engkau membaharui segalanya. Dan ini Tuhan, aku gak takut, aku punya keyakinan yang teguh akan engkau. Dan untuk itu Tuhan, aku mau saksikan, ceritakan tentang engkau, kebaikanmu, karya kudusmu yang menyelamatkan aku dan seisi keluargaku. Saya ingin mengajak saudara datang dalam doa bersama-sama supaya Roh Kudus menolong kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai saudara sekalian. Haleluya. Mari buka tangan saudara di rumah-rumah. Immanuel, haleluya. Immanuel, terima kasih Tuhan. Allah serta, haleluya, dalam kita. Oh haleluya. Immanuel, 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 dan namanya disebut, namanya disebut Immanuel. Angkat tangan saudara, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau berhenti berbicara melalui hamba-Mu, tapi terus berbicara di hati anak-anak-Mu. Setiap anak muda yang berbeban berat, yang sakit, yang takut, yang gentar, yang terikat, Tuhan pembebas yang ajaib. Sembuhkan, pulihkan, bebaskan. Dan kami bangkit untuk menyatakan terang-Mu. Saat ini Tuhan, kami percaya kalau ada di antara kami yang luntur iman kami, ragu-ragu, kami percaya Yesus Engkau satu-satunya adalah Immanuel bagi kami sampai Engkau datang kembali. Terima kasih, berkati keluarga besar GPI Sukawarna yang tersebar di seluruh Indonesia dan di bangsa-bangsa. Kasih karunia Tuhan limpah mengalir
atas setiap pribadi yang mengikuti ibadah pada hari ini. Dalam nama Yesus yang kudus, kami berdoa, terima kasih, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Allah Immanuel, sertai kami perjalanan hidup kami, sertai kami di badai, di lembah yang kelam, dan bawa kami, tuntun kami kepada surga-Mu yang mulia. Dalam nama Yesus semua kita katakan, amin. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.